Jembatan Grobogan nyambung semua loh. Beliau saya temukan terlantar berjalan arah Bali. Saya tanya kenapa jalan-jalan. Buat warga yang mengenal beliau, Mas Dwi, biar tinggal saya sebulan 2 bulan. Pemirsa, gelombang demo masyarakat dunia maya makin menggila. Mereka menuntut Roy Panci dihukum. Buset. Roy Panci! Hukum Roy Panci! Ini orang edit pintar banget ya teman-teman. Roy Panci, kapan kau masuk bui? Kau bikin barisan sakit hati. Otakmu penuh racun bukan prestasi. Selalu bikin gaduh, selalu bikin resah, bikin seluruh negeri jadi gelisah. Roy Panci, karena pastikan datang. Roy Panci, ini judul lagunya Roy Panci. Ya, halo. Halo Bapak, saya mau ambil ijazah. Oh, belum terbit. Kira-kira kapan terbitnya Bapak? Oh, tunggu dulu. Untuk ini kali, untuk tahun ini dan seterusnya itu Roy Suryo yang tanda tangan. Kenapa harus dia? Ya, kalau bukan dia yang tanda tangan berarti itu ijazah palsu. Oh, Baik. Masuk akal. Kenapa sih Roy Suryo itu nggak fokus jual panci aja, dagang panci gitu kan? Panci-panci yang diambil olehnya itu kan? Dengerin ya Panci. Jual-jualin gitu fokus, mana tahu bisa menambah ekonomi. Kenapa sih? Gitu. Kenapa harus nyoal itu mulu? Lantas target dia apa sih? Nah, itu yang buat jadi pertanyaan. Targetnya sebenarnya apa sih? Pancinya laku bang. Belok ke sana lagi, dulu kuku papa begini selesai, pindah lagi ke bapaknya. Kan ini orang join banget. Mau ngapain lagi sih Roy Suryo, Erismon, Dokter Tifa? Sadarlah, kalian itu punya anak penerus. Kalau kalian punya anak ya, yang melihat kelakuan kalian di media sosial. Kasihan itu menyimpan jejak digital. Bapaknya harus dibully oleh orang se-Indonesia gara-gara kelakuannya. Cobalah sadar kau, Rismon, Dokter Tifa. Ya sadar kau, Roy Suryo. Tobatlah segera. Saya menilai mereka ini sedang melakukan narasi-narasi untuk mengambil simpati masyarakat dengan menangis-nangis ya. Dengan katanya merasa dikriminalisasi, merasa dijolimi. Enggak ada yang kriminalisasi lu. Enggak ada yang jolimi kau. Kau sendiri yang buat perkaramu gitu loh. Kau sendiri yang melaporkan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Artinya menjadi penyakit kau sendiri. Ini ijazah orang diteliti. Sekalian aja sertifikat hak milik rumahnya diteliti. Tanggung amat ya kan. Terus kenapa hanya Pak Jokowi aja yang diteliti? Nah sekarang kalau kau mau meneliti, kau kan contohnya seorang dokter ya. Ya, telitilah organ dalam manusia, telitilah penyakit-penyakit yang belum ada obatnya. Itu baru gua job. Tapi kalau seorang dokter meneliti apa? Meneliti ijazah orang, dia dokter. Meneliti ijazah orang, nggak nyambung gitu loh. Harusnya bagian kesehatan aja yang dia teliti gitu, bukan meneliti yang bukan kapasitasnya. Saya kira orang-orang seperti ini hanyalah playing victim ya, mengaku korban dan lain-lain. Padahal orang itu nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Benar nggak bos? Iya kan? Nah, kan mereka menuduh, melaporkan sampai ke Mabes Polri dihentikan. Nah terus dilapor balik, mereka, kami merasa terjolimi nih, jolim banget katanya gitu. Kami korban lah. Emang selama ini lu nggak nyerang beliau? Sampai beliau merasa terinjak-injak, harga dirinya jatuh gitu loh. Harusnya kan pikir juga perasaan anak dan istrinya, keluarganya dan lain-lain, merasa diserang seperti itu. Jadi saya kira harus fair juga lah. Jangan juga menjatuhkan seseorang, tapi kita nggak siap dijatuhkan gitu loh. Kan dia bawa alat peraga, terus lu bawa alat peraga, gua diam. Saya hari ini tiba saya bawa alat peraga, lu kayak cacing kepanasan, black gitu. Ini aneh juga. Makanya saya bilang hanya penjahat lah yang takut borgol. Aiman aja cengir-cengir dia ketawa. Iya kan? Jangankan Aiman yang cengir-cengir. Satpam komplek saya aja ketawa-ketawa dia. Pak, kata dia, kenapa nggak bawa sekalian? Ada 5 borgol lagi di komplek, kata dia gitu kan. Siskamling di sana gitu loh. Jadi tiap siskamling juga ketawa melihat itu gitu loh. Karena apa? Karena menurut mereka itu sangat lucu sekali dan ada orang baper karena borgol gitu.
apakah karena kepanikannya, karena ini perkara mau ditindaklanjuti atau apa gitu. Jadi kan di sini ada sebuah sebuah ketakutan yang saya lihat sehingga merinding sampai ya tidak beretika. Saya belum ngomongannya udah ribuan kali, tapi lihat Bapak gitu kan. Aduh. Sampai giginya ompong. Aduh. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Kalau tidur di luar saja. Tidur di luar ya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel ya. Tadi sudah kita simak bersama-sama ada parodi yang dilakukan oleh netizen terhadap si Panci bersama dengan teman-temannya. Nah, benar apa yang dikatakan oleh si Pitra bahwa mereka ini adalah orang-orang yang aneh ya. Mereka teriak-teriak, ya, nuduh Pak Jokowi, mengkriminalisasi mereka, menzolimi mereka. Tapi mereka lupa, ketika mereka berbicara atau membuat framing tentang keluarga Bapak Jokowi, ya mereka anggap itu hal yang biasa. Namun ketika Pak Jokowi melaporkan balik mereka menganggap bahwa mereka dizolimi, mereka dikriminalisasi. Ini kan agak lain ya. Nah teman-teman, video saya berikut ini ada seorang bapak-bapak dari Papua yang coba memberikan pencerahan kepada Roy Suryo CS. Beliau katakan bahwa kenapa sih harus Jokowi? Kenapa bukan pemerintahan saat ini? Nah seperti apa, mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Sibuk dengan presiden yang baru. Ngapain sibuk dengan yang sudah selesai? Itu sudah clear. Sehingga presiden yang baru, mari bangun di Papua. Di luar Papua, di Indonesia, khususnya Barat. Dari gang ke gang itu ada rumah sakit, ada klinik, ada ini, ada dokter praktek. Kita di sana. Satu kabupaten pun sulit ketemu rumah sakit. Itu satu kabupaten. Mari tolong suarakan ini, ketinggalan Indonesia Timur, khususnya daerah Papua. Tolong teman-teman media, teman-teman yang otak-atik tentang Jokowi itu, stop sudah, berhenti. Bantu kami di Papua. Toh kalau memang tidak bisa, Indonesia tidak mau, masyarakat Indonesia di sini tidak suka dengan Jokowi, saya terpaksa kami bawa pulang Jokowi. Kami taruh di Papua sudah. Karena kami butuh kontribusinya Pak Jokowi. Kontribusi berupa pikiran, nasihat, pandangan untuk membangun Papua secara utuh. Itu kami butuh. Maka kalau di Jakarta tidak mau masyarakat, pulau-pulau di luar dari Papua tidak mau, ya kami bawa pulang. Kami siapkan jangankan hektar, kami kasih kilo untuk Pak Jokowi bikin rumah. Kan di Karanganyar kan pakai hektar kan, kami kasih kilo, 1 kilo pun bisa. Stop mulai saat ini, stop. Jangan persoalkan. Ini sudah selesai. Mas, dan dia sekarang jadi penduduk biasa. Pak Jokowi itu penduduk biasa sekarang. Sudah tidak ada lagi presiden. Oke, saya pikir begitu tanggapan saya terhadap ini. Jadi ini saya berikan tanggapan ini semata-mata. Saya tidak kenal Jokowi juga. Tapi semata-mata kepedulian kami orang Papua. Selama 10 tahun Jokowi memperhatikan kami orang Papua, dikunjungi setiap tahun 21 kali. Itu semata-mata itu. Kami peduli. Karena salah satu presiden yang ikut perhatikan pembangunan Papua adalah Jokowi. Kedua Gus Dur. Itu pasti dikenang di dalam hati kami orang Papua terhadap kebaikan Jokowi dan Gus Dur. Ya, semoga saja video ini bisa didengar oleh Roy Suryo CS agar lebih terbuka ya pikirannya, otaknya. Artinya apa ya? Dia selalu berpikir harus yang positif. Ya, ketika orang Papua menyampaikan, memberikan sebuah pendapat terkait dengan Bapak Jokowi,
Itu artinya apa? Mereka tahu yang namanya bagaimana kita harus berterima kasih kepada orang yang sudah memberikan sesuatu kepada kita. Apa yang Pak Jokowi berikan? Ketika beliau menjadi presiden, beliau sudah membangun Papua begitu sangat-sangat aktif di sana. Ya, sangat, bahkan kunjungannya itu bisa apa ya? 1 tahun itu bisa berapa kali? Ya, bukan hanya di Papua, di Nusa Tenggara Timur juga sama. Ya, kami warga Nusa Tenggara Timur justru sangat apa ya? Mengecam sekali aksi-aksi dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Seakan-akan Pak Jokowi ini adalah penjahat di dalam bangsa ini, penjahat di Nusantara ini. Padahal sesungguhnya penjahat itu adalah Roy Suryo, Siti Tifa, ya, Egy Sujana, Rizal Fadila, ya, Rismon Sianipat. Mereka itu adalah penjahat yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya poinnya bagi mereka itu apa sih? Tujuannya mereka untuk mengutak-atik ijazahnya Pak Jokowi itu untuk apa sih? Mereka ini seperti manusia yang tidak tahu diri. Manusia yang lupa diri atas segala kebaikan-kebaikan yang sudah dibuat oleh Bapak Jokowi selama beliau menjadi presiden 2 periode. Ya. Lalu kemudian, misalnya, ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Ya, apa ada yang dirugikan? Enggak kan? Toh selama beliau memimpin bangsa ini, tidak ada yang dirugikan. Ya, malah bangsa ini lebih bagus, lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian Roy Suryo yang menganggap dirinya mempunyai ijazah yang asli. Apa yang sudah Roy Suryo buat untuk bangsa dan negara ini? Nggak ada kan? Yang orang ingat tentang si Roy Suryo itu adalah apa? Panci, panci dan panci. Dan juga tidak tahu menyanyikan atau lupa lirik lagu Indonesia Raya. Bahkan ketika dia menjadi anggota dewan, malah tidur-tiduran di dalam Senayan sana. Itu yang orang ingat Roy Suryo. Lalu kemudian sekarang dia bertindak seolah-olah dia ini adalah pahlawan di bangsa ini. Ya memang apa ya, si Roy Suryo ini otaknya ini sudah terafiliasi dengan HTI, ya. Karena gerombolan-gerombolan di belakang Roy Suryo itu adalah ex HTI, ya. Rizal Fadila itu kan orang HTI, apalagi si Tompel pengacaranya itu juga orang HTI. Itu tidak bisa mereka pungkiri. Karena ada DJ anak jenderal, ya, yang merupakan mantan HTI, dia menjelaskan semuanya itu. Pak Jokowi dinyatakan ijazahnya asli, baik dari SMA maupun kuliah. Kalau sudah keluar hasil pembuktian ijazah asli Pak Jokowi, sekarang Roy Suryo mau apa? Mau ngapain? Tifa? Tipu? Rismon, Egy Sujana, masih mau tetap nginep di rumah sakit? Fadilah, mau lanjut ketabrak kereta? Itu yang Tompel siapa itu? Apa mau sering-sering berantem sama petugas? Si Abraham Samad? Gimana? Masih mau mewawancarai para penipu ini? Rafli Harun? Profesor? Gimana ini? Apa masih mau mengupayakan untuk menyebar fitnah lagi? Gimana ini? Apa nggak percaya sama hasil yang ditemukan oleh Bareskrim? Semua bukti-bukti sudah disampaikan. Kalau saya lihat dari komentar-komentar pembenci sih, masih saja ada pertanyaan tuh. Mana ijazahnya? Kok cuma selembar kertas yang dibaca? Ijazah, bukti-bukti, skripsi, lembar pengesahan, koran, tempat penerimaan koran di mana Pak Jokowi diterima di Sipan Maru. Kemudian ujian-ujian, nilai-nilai ujian, semuanya akan diperlihatkan di tempat yang semestinya, yaitu di meja hijau.
bukan di internet. Nanti kalian palsukan lagi. Seperti ijazah Pak Jokowi yang disebar oleh orang PSI, terus kalian edit-edit, dibikin gelap. Kan kalian kurang ajar, ya. Kalau orang PSI itu menampilkan ijazah asli, difoto, ditaruh di X. Tapi kalian ambil dokumen itu, kemudian kalian ubah. Kurang ajar kalian itu. Dan akhirnya ketahuan ini, ya. Ijazah SMA-nya asli, kemudian ijazah UGM-nya asli, bahkan disertai dengan bukti-bukti yang sangat lengkap loh. Dengerin nggak kamu? Jangan masih terus ngotot, ya. Kalian ini sebenarnya orang waras apa enggak sih? Hah? Udah dikasih bukti-bukti segini banyak masih aja, masih ngotot. Pokoknya Pak Jokowi harus palsu ijazahnya. Pak Jokowi harus malu. Pak Jokowi harus dipermalukan. Indonesia harus revolusi. Sebagaimana yang beredar ini nih, ajakan revolusi ini. Saya tahu ini siapa yang menyebarkan ini. Nih, siapa yang menyebarkan ini nih? Ini adalah kejadian tahun 98. Rekaman salah satu wartawan asing tahun 98. Kalian buatkan sebuah video, ditaruh di situ katanya Indonesia revolusi. Itu sama juga kalian ini ngajak revolusi. Kemudian ada di situ orang asing ngomong pakai bahasa Inggris. Maklum ya. Seolah-olah orang asing kan terafiliasi dengan memberitakan berita hoax. Padahal ini memang kejadiannya benar tahun 98. Maksudnya apa disebar sekarang? Ngajak rakyat revolusi. Ini siapa nih yang nyuruh nih? Ada kaitannya nggak dengan kubunya Roy Suryo, Tipa-Tipu, Rismon, Abraham Samad, Raffi Harun, si Tompel, Fadilah, Kurnia, bener orang HTI, FPI, mantan-mantan jenderal. Ada hubungannya itu? Kalian ini membuat gaduh. Indonesia ini sedang membangun menuju emas. Indonesia sedang berbenah. Indonesia saat ini sedang menuju ke tingkat yang lebih tinggi, sedang tinggal landas. Tapi kalian nggak suka. Kalian selalu bikin gaduh. Kalian selalu membuat suasana tidak nyaman, mengganggu pemerintah. Kalian orang-orang pinter loh. Harusnya kalian itu membantu pemerintah. Membantu pemerintah menjalankan program-programnya, bukan membuat gaduh, memprovokasi dengan isu-isu yang nggak masuk akal. Saya sudah bisa tahu bahwa itu semua fitnah, rekayasa. Dan kalau kalian nggak ada yang bayar, bohong. Kalian orang pintar, kalian lulusan UGM, tapi kalian sendiri tidak percaya dengan UGM. Kalian itu orang-orang hebat. Bahkan Amin Rais, Bapak reformasi, ya, yang dulu kita gadang-gadang untuk jadi presiden, tapi akhirnya dia tidak memilih jadi presiden karena ternyata presiden itu rendah di saat itu. Kedudukannya lebih tinggi MPR yang bisa memecat presiden. Akhirnya Amin Rais memilih menjadi ketua MPR. Dan sekarang jadi apa Amin Rais? Gus Dur ya. Harusnya bisa menjadi cahaya yang terang buat kita yang muda-muda dengan ilmu dia itu. Menjadi lampu yang padam. Bukan menerangkan, malah memadamkan. Membuat kita kegelapan. Tapi lucunya dia ikut-ikutan teriak Indonesia gelap, Indonesia gelap. Justru mereka ini yang membuat Indonesia menjadi gelap. Iya. Karena ilmu yang harusnya menjadi cahaya buat Indonesia tidak diberikan untuk hal-hal positif. Tapi dipadamkan ilmu kalian itu. Menyesatkan informasi-informasi yang keluar dari mulut kalian. Semuanya menyesatkan. Tifa dengan ijazah S1, S2 dari UGM tidak bisa memberikan ilmunya buat bangsa ini. Buat rakyat, buat yang muda-muda. Tapi justru memprovokasi. Ini contohnya. Nah, dan saya ini semua, ini adalah sebuah konspirasi yang membuat UGM itu menjadi korban. UGM itu menjadi korban. Jadi sekarang kita coba selamatkan sama-sama. Menurut saya juga, Bapak Ibu dan saya teman-temannya, saya juga bilang teman-temannya Pak Jokowi ya, Bapak dan Ibu yang alumni Fakultas Kedokteran 1980 itu nggak usah juga jadi tameng. Karena nggak perlu juga, nggak penting juga gitu loh, memperlihatkan ijazah, memperlihatkan foto-foto kami lagi di gunung dan segala macam. Menurut saya ini sudah diidentifikasi loh, itu bohong loh, gitu kan? Ya, anak-anak bohong loh ya. Ini Pak Jokowi, biarkan beliau itu menyelesaikan persoalannya sendiri. Oke, nggak usah ikut-ikut. Menurut saya bebas diam saja. Nggak usah bikin statement apapun yang malah nanti jadi blunder. Pak Ida Miki, teman-teman alumni UGM juga biarkan saja. Beliau kan sudah diangkat sama kita semua jadi presiden, sudah menikmati kekayaan dan kemasyuran luar biasa, sudah cukup. Dia berusaha memprovokasi UGM
supaya tidak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Sok dia ngancam-ngancam UGM. Nggak usahlah UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kita kan sudah memberikan jabatan yang tinggi kepada Jokowi sampai presiden loh. Sudah cukup itu jabatan presiden. Kita kan sudah memberikan jabatan presiden. Tifa, yang memberikan jabatan presiden bukan kamu. Kok ngaku-ngaku? Kamu milih Pak Jokowi aja enggak? Ngaku-ngaku kamu. Oh, kalau dulu kamu pilih Pak Jokowi mungkin ya periode pertama ya, karena kamu memang menggilai Anies kan, Anies Baswedan. Ketika Anies dipecat, terus kamu tiba-tiba benci sama Pak Jokowi kan? Terus kamu gabung deh sama FPI, HTI. Tuh kamu siapanya Anies sih? Sampai segitunya. Anies dipecat dari kabinet, kamu ikut-ikut benci Pak Jokowi. Kamu tersakiti. Kamu apanya Anies, Tifa? Simpanannya Terus sekarang Anies. gimana kamu ini? Setelah polisi bilang ijazah Pak Jokowi asli. Mau ngadu kemana? Ke Perserikatan Bangsa-Bangsa? Atau ke Komnas Satwa Liar? Komnas HAM. Atau kemana nih? Ke Komnas orang-orang sakit jiwa? Pak Anies dipecat dari menteri, kamu langsung berjuang untuk Pak Anies. Sampai halu begitu. Pak Anies tidak butuh jabatan di Indonesia. Pak Anies dibutuhkan oleh negara. Perang dunia ketiga itu Pak Anies dibutuhkan dunia internasional. Kamu pikir Anies Baswedan itu Imam Mahdi? Ngawur kamu ini. Saya kasih tahu ya. Jangan lagi kamu membacot di media sosial soal ijazah ini. Karena sudah terbukti kamu bohong. Terbukti kamu merekayasa kegaduhan ini bersama teman-teman kamu itu. Sudah stop. Nanti kami akan minta polisi untuk mengkerangkeng kamu. Sekalian menjahit mulut kamu itu. Supaya gak bacot yang bohong-bohong lagi. Kami sudah muak dengar kebohongan-kebohongan kamu itu. Udah enak. Orang-orang di luar sana banyak yang percaya dengan omongan kamu itu. Sok-sok dokter. Padahal dokter. Ketika dipanggil oleh Abraham Samad, Dokter Tifa, bangga. Wah, dokter nih gue. Ditulis D besar R kecil, bangga. Protes dong, Pak Abraham. Saya mau klarifikasi, saya bukan dokter, saya dokter. Gitu dong. Sama seperti Anies Baswedan tidak pernah klarifikasi bahwa dia bukan Imam Mahdi. Sakit jiwa ini, sakit jiwa tapi dipamerkan di ruang-ruang publik. Dan media massa memberikan kalian panggung. Memamerkan kegilaan kalian itu. Orang sakit jiwa diundang di ILC, di INews. Nih untuk media-media juga nih ya. Tolong media-media, orang-orang gila seperti Tifa, Roy, Egy Sujana, Fadila. Itu orang gila semuanya itu. Ngada-ngada, ngarang-ngarang, orang halu. Kenapa diberi panggung? Judulnya saja rakyat bersuara. Yang kalian tampilkan orang gila bersuara. Ya, betul. Karena kami miris melihat bangsa ini diobrak-abrik setiap hari oleh orang-orang model Tifa, Roy Suryo, Egy Sujana, orang FPI, HTI. Bahkan kalian beri panggung pengacara tidak sopan itu, siapa itu yang tompelan itu. Kalian berikan panggung dia mencak-mencak. Ya, itu dia. Saya heran. Ya, kita semua orang sudah tahu bahwa orang-orang yang mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi ini adalah mantan-mantan FPI, mantan-mantan HTI. Tapi kenapa media televisi nasional malah memberikan panggung kepada orang-orang ini? Ya, seperti yang disampaikan oleh DJ Anak Jenderal. Judulnya Rakyat Bersuara. Tapi yang mereka tampilkan adalah manusia-manusia gila. Ex-FPI, ex-HTI. Nah, mereka ini kan perusak-perusak bangsa. Kenapa harus diberikan panggung oleh orang-orang ini? Ya, semakin diberikan panggung, maka mereka ini akan semakin menggila. Ya, mereka akan semakin menggila. Buktinya sekarang, ketika polisi sudah menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan di laboratorium forensik, hasilnya itu identik, artinya sesuai, artinya ijazahnya Pak Jokowi asli. Tapi mereka masih terus berputar-putar dengan ijazah itu. Terus berkoar-koar. Menyampaikan kepada publik bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Karena yang mereka cari ini adalah pembenaran, bukan kebenaran. Ketika bangsa ini sudah berjalan, sudah mulai lepas landas dan terbang tinggi,
Tapi muncul manusia-manusia HTI, muncul manusia-manusia FPI yang mau merusak. Mereka ini tidak mau bangsa ini naik, bangsa ini berkembang. Harusnya sekarang, ya, kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya segera menaikkan kasus ini ke pengadilan, ya, agar secepatnya manusia-manusia brengsek ini dikerangkeng, dimasukkan ke dalam jeruji besi, dimasukkan ke dalam penjara, bila perlu dikarungin, ditenggelamkan di lautan lepas. Ya, karena mereka ini sesungguhnya adalah sampah-sampah bangsa. Mereka bukan menyuarakan demi rakyat, demi publik, seperti yang selama ini mereka gaung-gaungkan. Tapi mereka suarakan demi FPI, demi HTI. Itu tujuan mereka. Ya, mereka mau membangkitkan kembali HTI, mereka mau membangkitkan kembali FPI yang selama ini sudah dibekukan oleh Pak Jokowi. Makanya tidak heran kalau orang-orang ini mau dikasih berjuta-juta bukti sekalipun, mereka tidak akan percaya. Karena rasa benci mereka kepada Pak Jokowi itu sudah akut, tidak bisa disembuhkan. Nah, apa yang kita bisa lakukan kepada orang-orang ini? Khususnya kita yang mempunyai nalar, otak yang masih waras. Ya, kita harus memberikan counter. Ya, kita harus terus bernarasi. Kita tidak boleh kalah berargumen dengan orang-orang seperti ini. Yang sangat disayangkan ketika ada wajah-wajah pribumi ikut terlibat di dalamnya. Ya, ikut terlibat di dalamnya. Yang jelas pasti motivasi mereka ini ada. Pasti ada cuan di belakangnya ini. Tidak mungkin kalau tidak ada cuan, mereka kemudian ngotot bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini harus palsu. Ya. Nah, manusia-manusia seperti ini yang saya heran, kenapa sih pemerintah kok masih membiarkan manusia-manusia brengsek seperti ini? Ambil langkah tegas. Ya, ambil langkah tegas. Bapak Presiden Prabowo, ambil langkah tegas terhadap orang-orang ini. Jangan biarkan mereka ini terus berkeliaran di media sosial. Jangan biarkan mereka ini terus membuat framing-framing negatif. Ya. Tujuannya mereka ini apa? Menghancurkan Nusantara ini. Mereka ini apa ya? Yang membuat Indonesia ini menjadi gelap. Tapi kita sebagai anak bangsa, kita sebagai anak Nusantara tidak boleh kalah sama mereka.